Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa The ala Bluetooth device is ready. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu sahabat surga dan Pak Farid tentunya? Gimana kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah, sehat semua Mbak, berkat doa para jamaah, doa kita semua setiap Sabtu barangkali gitu ya. Alhamdulillah ya Pak Farid, kita masih bisa diistiqomahkan untuk senantiasa berkumpul di setiap satu pagi dan kita belajar bareng nih bersama-sama dengan Pak Farid dan sahabat-sahabat semua di sini. Baik, terima kasih Pak Farid. Kita sapa-sapa dulu dan membuka kajian ini. Ya, Bapak Ibu, sahabat surgaku semuanya, alhamdulillah terima kasih sudah seperti biasa setiap membersamai di Saturday Morning Talk dengan kajian kita tema-tema spiritual. Tema-temanya memang keseharian ya, khasnya Pak Farid dan mudah-mudahan membawa kita untuk bisa memaknai keseharian yang memang setiap hari kita alami gitu ya. Dan memudahkan kita juga untuk mengerti makna kehidupan sesungguhnya yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya di dunia ini dan perjalanan kita tentu saja menuju ridhonya hingga sampai dikembalikan ke kampung halaman kita yaitu di surganya Allah insya Allah. Baik, dan di hari ini Alhamdulillah kita sudah masuk kajian ke 121 dengan tema sabar tanpa tepi. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang baru bergabung ya, selamat bergabung. Dan kajian ini selain kita live via Zoom juga di streaming ya, live streaming melalui channel yaitu Facebook Pradita Channel. Jadi kalau ada yang terkendala di Zoom atau tidak masuk di Zoom, tidak bisa masuk gitu ya, silakan bisa langsung meluncur saja ke Facebooknya Pradita Channel. Baik, nih di Zoom meeting Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, ada Bunda Vivi, Bunda Heni, ya, kemudian Bu Sukati, Pak Razambir, Pak Abi, Algina, dan Ibu Unayati. Wah, Ibu Unayati kita ini nih, dress code nih, sama semua ya. Baik ya. Dan juga teman-teman semuanya yang juga sudah hadir tapi belum on cam di Zoom meeting, nggak apa-apa ya, namanya pagi-pagi, apalagi kalau ibu-ibu tuh luar biasa. Terima kasih Bu Siti Mariam juga sudah on kameranya dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat surgaku baik yang di Zoom ya maupun di Facebook Pradita Channel karena ini juga live streaming ke Pradita Channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, diberkahi segala urusannya ya, dan juga Allah muliakan dan bahagiakan Bapak Ibu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Oke. Teman-teman, untuk kajian kita seperti biasa ini kajiannya gratis untuk umum ya karena memang tema-temanya keseharian dan nggak harus mengikuti misalnya harus dari awal dulu ngikutin baru ikut yang tema ini tidak karena temanya bebas mulai mengikuti dari mana saja. Tapi bagi teman-teman yang mau melihat ya untuk yang baru bergabung yang mau melihat rekaman-rekaman sebelumnya, nah ini silahkan bisa mengunjungi di Facebook Pradita Channel yang lengkap dan ada juga YouTube Pradita Channel tapi mohon maaf masih belum dilengkapi. Insya Allah ya mohon doanya teman-teman semuanya. Dan ya di kolom chat nih, Masya Allah sudah banyak yang menyapa-nyapa. Ya teman-teman sambil kalau mau mengundang temannya, sahabatnya, keluarga, tetangganya ya mangga atau ya boleh ke link Zoom nih masih cukup kuotanya dan juga channel. Di chat Zoom sudah ada Bunda Vivi ya, Alhamdulillah atas nikmat Bismillah, Alhamdulillah atas nikmat iman Islam, iman, ihsan ya dan keberkahan hidup. Siap belajar Pak Farid bagi barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Lalu ada quotes Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan Nana dari Bintan ya. Alhamdulillah Treasure Bay Bintan turut hadir. Ada Bunda Heni Sudarto. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu di kajian yang penuh berkah barokah. Semoga Allah selalu melindungi Pak Farid Buanggi dan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap nobar. Nah ini luar biasa nih ya. Bunda Darto nih selalu membuka rumahnya untuk nonton bareng pagi hari ini di lokasi kita live nobar di Bondo ya Pak Darto ya.
Baik, ada Bunda Dwi Mulyani ya. Wah, Masya Allah nih. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini Masya Allah nih CTMR luar biasa, ya. Yang Alhamdulillah ya kita bisa belajar bareng ya Bunda Dwi ya. Terima kasih sudah bergabung Bunda Dwi. Lalu juga ada Oppo. Nah, ini siapa nih? Silahkan di-rename biar ketahuan ya. Saling mengenal. Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid. Bagaimana kabarnya? Kalimantan hadir lagi. Masya Allah dari Kalimantan ya. Alhamdulillah. Pak Farid tentunya ya mendoakan untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Salam dan doanya. Ibu Bunda Bungawati ya, Kalideres Jakarta Barat. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid dan teman semua. Semoga selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga Pak Asep ya. Assalamualaikum. Semoga kita semua senantiasa dalam ridho dan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah ini juga dari Kuala Lumpur juga Pak Asep. Izin saya nggak membaca ya, saya sebutkan saja nih ada Pak Razambir, Pak Heris Purnama, Pak Syawaludin Hasibuan ya, ini Pak Syawaludin, Bunda Unayati, Bunda Eni Rohaini Bandung ya, Bunda Siti Mariam ya, Alhamdulillah, Pak Herman Wahyudi kembali hadir, Alhamdulillah, Pak Yogi Heriadi, ini Mama Indah, dari Madura ya, Alhamdulillah. Bunda Mas Fahri Ismail hadir dari Yogyakarta. Wah, sekali nih ya lagi SGS-nya MR nih ya, Alhamdulillah. Dan ada Pak Hawi dari Kalimantan yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya yang sudah menuliskan salamnya di kolom chat, doanya mudah-mudahan doa sahabat semua ya, baik di Zoom meeting maupun di Facebook Preta Channel nih, Allah kabulkan buat kita semuanya. Karena seperti biasa di majelis ilmu seperti ini, kalau di MR disebutnya kita sebagai gua keajaiban. Apa? Karena begitu banyak berlimpah kebaikan, berlimpah pahala, dan malaikat pun juga membersamai di dalam majelis ilmu ini ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya ya, untuk senantiasa selalu dalam ketaatan kepadanya. Baik, kalau gitu teman-teman semuanya, kita tidak berlama-lama, kita akan mulai saja, dan seperti biasa, Pak Farid nanti akan membukanya dengan doa, dan menjawab pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya, begitu ya Pak Farid ya. Baru kemudian nanti di sesi kedua sekitar jam 6:30 kita akan masuk ke tema materi hari ini, yaitu sabar tanpa. Kita simak dulu ya sesi awal pagi ini, kita Pak Farid Auladi. Silakan Pak Farid. Baik, Mbak Anggi, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak berbilang, nikmat yang tidak berujung, nikmat yang berbatas langit, kebahagiaan, kenyamanan, kemeriahan, kegembiraan. Itu adalah semua merupakan pemberian Allah kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma, tidak perlu bayar, tidak perlu melakukan transaksi apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kepada kita semua, dan semoga salawat serta salam ini juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, kemudian juga kepada kita umatnya sampai di akhir zaman. Kita tetap berharap, selalu meminta, selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah, semoga Allah izinkan Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada disampaikan suaranya tidak keluar, betul Mbak Anggi atau bagaimana? Aman Pak Farid. Oh aman ya, oke.
Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, senantiasa hanya berharap kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang positif, memberikan keberkahan, dan tentu yang pasti kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupannya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah kami ilmu-ilmu yang semakin mendekatkan kami kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar ya Rabb. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah. Sehingga semakin lama kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk siapapun yang pada saat ini barangkali sedang merasakan nikmat tidak sehat, sedang diberikan kenikmatan oleh Allah, sedang berada pada satu kondisi yang barangkali kita sendiri tidak pernah mengharapkannya, tetapi Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih bernilai untuk kehidupan kita. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti disampaikan Mbak Anggi tadi bahwa topik-topik kajian kita ini adalah topik yang sederhana, topik-topik yang muncul dalam keseharian kita, topik-topik yang bisa jadi kita tidak pernah memperhatikan, dan ibaratnya kerikil ya, kalau batu besar itu kelihatan di depan mata menghindarinya mudah, tapi kalau kerikil gara-gara hal yang sangat-sangat kecil tidak terlihat, ya, kita injek kaki kita malah jadi tidak sehat. Nah itulah kadang-kadang yang membuat hidup kita tidak nyaman adalah hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang justru terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kami mencoba untuk masuk ke segmen itu, dan materinya materi yang ringan-ringan saja, materi yang benar-benar sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Alhamdulillah 121 episode. Kenapa kami tetap berada di sini? Karena Masya Allah luar biasa. Saya selalu sampaikan ke Mbak Anggi dan yang lainnya juga bahwa mari kita lihat setiap Sabtu, katakanlah ada 50 orang yang berdoa di Zoom meeting ini ya. Katakanlah di Facebook itu ada 20 orang saja yang berdoa gitu kan. Masya Allah, setiap minggu kita mendapatkan doa-doa terbaik dari para jamaah. Setiap minggu kita mendapatkan harapan-harapan terbaik dari para jamaah. Setiap Sabtu, artinya setiap minggu, seminggu sekali, kita mendapatkan suasana yang sangat positif dari aura-aura positif para jamaah. Artinya apa? Setiap minggu, setiap Sabtu kita dicas terus dengan hal-hal yang positif. Kita tidak pernah tahu dari sekian banyak orang yang berdoa itu, siapa doa yang dikabulkan oleh Allah. Tetapi kalau ketika Allah mengabulkan doa, doa yang tulus pasti. Doa yang ikhlas pasti seperti itu, Masya Allah, itu pasti akan Allah kabulkan. Doa yang terbaik. Makanya
Kami mencoba bertahan karena salah satunya juga kami tetap ingin mendapatkan doa dari Bapak dan Ibu. Tetap kami ingin mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah yang bisa jadi datang dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Jadi yang berdoa pun pasti dapat, yang hadir pun pasti dapat, ya, yang hadir pun pasti dapat. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk dari cara kita di minggu lalu, ya. Ini mohon disampaikan NN, katanya no name, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja Pak Farid, dan mohon maaf keluar dari topik kajian minggu lalu. Saya tuh punya teman, boleh dibilang beliau itu sahabat dekat sebetulnya, ya, soulmate gitu kan. Nah, pada saat ini ada satu perilaku yang berubah dari teman saya ini. Sekitar setahun terakhir ini jarang menghubungi saya, beberapa kali pernah kontak, dan itu biasanya kalau dia ada perlu saja, ada maunya, oh oke. Kalau kontak kalau ada maunya, kontak kalau ada perlunya. Ya, kalau sudah mendapatkan bantuan saya dan dia nggak perlu apa-apa lagi, ya hilang begitu aja, gitu. Dan nanti akan menghubungi saya lagi kalau pas ada keperluan lainnya. Bagaimana menghadapi orang seperti ini ya Pak ya? Terima kasih atas jawabannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Menghadapinya gimana ya, santuy aja ya. Menghadapinya bagaimana ya, santai saja. Menghadapinya bagaimana ya, cuek saja gitu kan. Kenapa harus dipikirin? Kenapa harus dipikirin? Apa manfaatnya untuk kita kalau memikirkan hal-hal yang seperti ini? Ada teman, soulmate, teman sahabat karib, tiba-tiba dia menjauh, mendekat kalau pada saat ada butuhnya, kalau nggak ada butuhnya nggak mendekat. Ngapain dipikirin? Ya, santai aja. Gitu. Apakah kita tidak diuntungkan jika dia berubah sikap seperti itu? Nah, kan pertanyaannya begitu, sederhana saja. Ketika saya menjawab beberapa pertanyaan, misalnya teman-teman yang sedang konsultasi atau sedang coaching itu, pertanyaan yang sering saya sampaikan adalah sederhana saja. Misalnya beliau menyampaikan ada sesuatu yang sedang difikirkan, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Saya akan tanya balik, apa manfaatnya buat kamu memikirkan sesuatu yang seperti itu? Apa manfaatnya buat Bapak, buat Ibu, buat Anda, buat Mbak, atau buat Mas kalau memikirkan sesuatu yang sebetulnya itu nggak ngaruh juga untuk kehidupan kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi santai aja, santuy aja, cuek aja, gitu ya. Suka-suka dia aja, gitu. Kita kan nggak bisa memaksa orang untuk apa namanya, untuk sesuai dengan harapan kita. Nah, daripada kita menyalahkan orang lain, saya berikan satu jurus, ya. Kita amalkan satu jurus ilmu magnet rezeki. Ya, ini adalah satu ilmu yang diramu oleh Pak Nasrullah, Ustadz Nasrullah, yaitu garis kebenaran, ya. Garis kebenaran, turunkan garis kebenaran. Kemudian ada satu prinsip dalam garis kebenaran ini adalah saya salah, kamu benar. Masya Allah. Ketika saya mengamalkan ilmu ini, ya, garis kebenaran, saya salah, kamu benar, Masya Allah. Luar biasa. Apa yang disebut luar biasanya? Benar-benar persoalan itu selesai dengan sendirinya. Ketika kita menurunkan garis kebenaran kita, menurunkan ego kita, kalau bahasa gampangannya itu, maka persoalan bisa selesai. Dan itu saya sudah bisa lakukan beberapa kali, termasuk kemarin juga menyelesaikan satu persoalan yang begitu besar bagi saya di perusahaan tempat saya bekerja. Ternyata setelah saya cek, rupanya garis kebenaran antara perusahaan dengan orang ini sama-sama tinggi. Saya turunkan sedikit, saya turunkan garis kebenaran sedikit, tanda petik saya turunkan ego perusahaan sedikit saja, persoalannya selesai. Tidak perlu panjang sampai kemana-mana, tidak perlu panjang sampai ke pengadilan, sampai kemanapun. Jadi rumusnya saya salah, kamu benar, ya. Membuat hidup kita ini pasti bakal nyaman, tenang, dan bahagia. Gampang, ya kalau gampang semua juga bisa. Karena tidak gampang maka belum tentu tidak bisa. Nah, bagaimana garis kebenaran dengan kasus yang sama seperti tadi? Dengan kasus yang ada orang yang soulmate datang cuman ada butuhnya saja. Yuk, prakteknya begini, ilmu garis kebenaran ini, tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Allah?
Ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jangan-jangan kita juga menghubungi Allah kalau pas ada maunya aja. Ya. Jangan-jangan kita juga menghubungi Allah itu kalau pas ada maunya saja. Kalau keinginan kita sudah terkabul, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah, lalu kita menjauh dari Allah. Kita nggak dekat lagi dengan Allah, cuek lagi dengan Allah, merasa nggak perlu Allah. Nah, kalau memang demikian adanya, kenapa mesti ribut kalau ada manusia yang berperilaku seperti itu? Balik ke kita, berkaca cermin ajaib, ya, berkaca untuk diri sendiri. Kita dicuekin sama temen, sama soulmate, datang kalau ada butuhnya, ada perlunya saja. Jangan-jangan kita juga seperti itu dengan Allah. Lagi punya banyak persoalan, lagi kena musibah, lagi kena ujian, datang dengan Allah, rajin ketemu dengan Allah. Tapi giliran kita sudah selesai, permohonan kita sudah dikabulkan, kita lari lagi, menjauh lagi, cuek lagi, nggak dekat lagi dengan Allah. Kan seperti itu, balikin aja ke kita. Jangan-jangan kita juga seperti itu, ada butuhnya aja dekat dengan Allah, nggak ada butuh ya kita tinggalkan Allah. Itu yang pertama kita mesti lakukan. Yang kedua, bertanya pada diri kita sendiri, ya, bertanya pada diri kita sendiri, mengapa saya masih berharap pada manusia? Mengapa saya masih bersandar pada manusia? Bukankah berharap pada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan? Ya, kenapa kita masih tetap selalu berharap pada manusia? Bukankah berharap pada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan? Kalau kita sudah tahu bahwa berharap pada manusia itu bakal kecewa, kenapa selalu dilakukan? Ya bolak-balik aja di situ. Ya, yuk coba pelan-pelan, secara bertahap, mulai lepaskan ketergantungan kita kepada sesama makhluk. Yuk kita mulai pelan-pelan, belajar dari hal-hal yang sederhana. Kita mulai lepaskan bergantung pada sesama manusia, berharap pada sesama manusia. Wong kita sama-sama manusia juga, mau ngapain juga. Nah, di zaman sejarah pernah ada seorang wali. Seorang wali ini punya sahabat baik, sahabat dekatnya itu seorang raja. Ini cerita ada cerita seperti ini. Kemudian pada satu ketika si wali ini, si ulama ini punya satu keperluan boleh dikatakan ya perlu terkait dengan materi lah, seperti itu kan, dia juga manusia biasa. Lalu dia datang ke kerajaan ingin bertemu dengan sang raja yang kebetulan sahabat dekatnya juga. Kemudian dia ingin meminta bantuan gitu. Nah, pada saat sebelum bertemu, si wali ini, si ulama ini melihat si raja sedang berdoa kepada Allah, dan raja ini berdoa dengan cara, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta itu, ya Allah aku minta pertolongan bla 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 bla. Akhirnya si ulama ini kembali, nggak jadi minta tolong pada sang raja. Ditanya, kenapa kamu nggak jadi minta tolong dengan sang raja? Ternyata sang raja juga masih minta tolong sama Allah. Masih meminta dengan Allah, meminta kepada Allah. Jadi ngapain saya minta tolong pada orang, kan begitu. Ini ilmu tingkat tinggi, memang kita belum bisa sampai di situ. Tetapi ada satu kasus yang saya pernah alami, ada seorang teman. Pada saat beliau diberikan kelimpahan materi, wah luar biasa, berjaya sekali, luar biasa, berjaya sekali ya. Tiba-tiba Allah mengembalikan kondisinya jadi ambruk. Jadi ambruk, dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya, dijatuhkan pada kondisi paling dasar. Kemudian sampai hampir-hampir dia putus asa, hampir-hampir dia mau bunuh diri bahkan. Hampir-hampir dia mau bunuh diri gara-gara, kalau zaman sekarang mah urusan pinjol lah ya, urusan pinjaman online seperti itu. Lalu tiba-tiba saya kepingin telepon beliau karena ini sahabat baik saya juga. Saya tanya gitu kan. Lalu dia cerita, Mas saya lagi begini. Saya malu dengan orang, saya malu karena dulu saya hebat, sekarang saya harus seperti ini, benar-benar rumah nggak punya, kendaraan nggak punya dan sebagainya. Saya benar-benar malu dengan teman-teman, malu dengan orang lain, malu dengan Mas Farid juga, dia bilang seperti itu. Lalu saya balikan dengan satu kalimat.
Lu itu kalau sama manusia aja merasa malu, tapi lu nggak pernah malu dengan Allah. Ketika kamu dengan sengaja meninggalkan sholat, kamu tidak pernah malu dengan Allah, ya. Apa namanya? Ketika kamu meninggalkan puasa dengan sengaja, seperti itu. Masya Allah, itulah ternyata titik balik dari beliau. Ya, itu ternyata kalimat yang saya sampaikan secara sederhana. Saya pun bergurau dengan dia karena bukan bergurau dalam arti bercanda. Karena saya sudah sangat dekat dengan beliau, saya ngomongnya lu gue saja gitu. Lu itu kalau sama manusia lu malu gitu kan, kagak punya duit lu malu, kagak punya rumah lu malu, lu kagak malu tuh sama Allah lu ninggalin sholat dengan sengaja, padahal begitu besar dosanya. Masya Allah, rupanya itu titik balik yang bersangkutan lalu berubah 180 derajat, dia mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, dan alhamdulillah pada saat ini kembali kondisi ekonominya naik, ya. Bahkan kemarin beliau sudah melaksanakan umroh dari yang tadinya titik nol, titik minus, bukan titik minus bahkan, ya. Merangkak titik nol, dan alhamdulillah sekarang sudah berada pada posisi yang sangat jauh lebih baik lagi. Jadi kenapa kita mesti bergantung dengan manusia? Kenapa kita mesti bergantung dengan sesama makhluk? Kenapa kita mesti malu dengan manusia? Ya, itu satu. Yang kedua, ini juga OOT, Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of topic, Pak, boleh tanya dengan kondisi perpolitikan kita saat ini kan sudah mendekati pemilu 2024. Wah, mantap nih kalau boleh sih membahas politik ini mah paling demen saya, paling mengasihkan gitu kan. Bisa 3 hari 3 malam nih nggak berhenti ngebahas beginian gitu ya. Karena ini acara kita kajian, bukan kajian politik juga, bukan kajian yang urusannya dengan politik, jadi kita tidak akan bahas di sini. Namun demikian saya akan berikan gambaran secara umum saja ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, walaupun kita tidak suka politik, tetapi kita wajib tahu apa itu politik dan apa hasil dari politik, ya, supaya kita paham bagaimana seharusnya kita memilih setiap 5 tahun. Perlu dicamkan, perlu diingat, semua aspek kehidupan kita itu adalah produk politik, ya, produk politik. Kita bisa merasakan keamanan, kenyamanan, kebebasan, harga-harga sembako, semua itu dihasilkan dari keputusan politik pemerintah. Pemerintah dihasilkan dari pemilu yang merupakan proses politik. Nah, itu sederhana saja. Jadi yuk kita buka mata kita, buka pikiran kita. Nanti biasanya pada saat hari H pemilu itu ada yang disebut dengan serangan fajar gitu ya. Kalau boleh saya katakan, haram hukumnya menerima serangan fajar itu. Apa maksud serangan fajar? Bagi-bagi duit, bagi-baginya. Haram hukumnya menerima suap jika untuk memilih orang yang memberikan suap itu. Ya, kalau misalnya kita menerima suap misalnya 100.000 ya untuk milih salah satu calon, berarti harga diri kita itu hanya Rp1.600 per bulan. Kenapa? 100.000 itu untuk 5 tahun tuh. Berarti harga diri kita itu hanya Rp1.600 per bulan atau Rp55 per hari. Cukup buat apa uang itu? Sementara hidup kita malah tidak jelas selama 5 tahun. Seandainya pemimpin yang kita pilih itu tidak amanah. Yuk, pilih pemimpin itu, lakukan istikharah. Kalau untuk komunitas MR, Mahat Rezeki, lakukan garpu talak. Kita ini umat Islam. Pilih pemimpin yang keislamannya paling bagus, paling kuat. Pilih pemimpin yang rekam jejak positifnya paling banyak. Sekarang ini sangat mudah untuk menemukan itu ya. Kalau ternyata tingkat keislamannya sebanding, pilih yang mudorotnya paling sedikit. Kemudian setelah memilih kita bertawakal kepada Allah. Ya, kita pilih yang terbaik sesuai hati nurani kita, sesuai istikharah kita, sesuai garpu talak kita. Setelah memilih, tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya semuanya pasti atas izin Allah. Kewajiban kita itu hanya ikhtiar, tidak wajib menang. Kita tidak diwajibkan untuk menang dalam hidup ini. Kita hanya diwajibkan untuk ikhtiar. Karena apa ya, menang itu tidak semata-mata kita selalu menjadi nomor 1. Saya nggak berani bahas lebih detail Mbak Anggi kalau urusan politik. Karena pasti macam-macam beda-beda gitu ya, sepintas saja gitu ya. Tapi kalau mau ngadain acara apa itu namanya, diskusi politik, ayo aja sih gitu. Oke, bagi
Biasa 30 detik ya, saya minta waktu untuk. Baik, sebentar. Baik ya, terima kasih Pak Farid untuk jawabannya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua ya, Bapak Ibu sahabat surgaku. Dan tadi pertanyaan pertama tuh memang umum sekali dan rasanya hampir dari semua kita mungkin pernah merasakan seperti itu ya, Bunda-bunda ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ya tadi benar sekali kalau di magnet rezeki juga kita kan seringkali diingatkan nih pada saat kita mengalami ketidaknyamanan gitu kan ya. Itu kan biasanya Pak Farid juga suka bilang apakah itu adalah sebagai bentuk ujian atau karena dosa kita. Nah, pada saat kita mengalami ketidaknyamanan, diperlakukan tidak baik oleh orang lain ya, bisa jadi itu adalah zatnya Allah yang sedang menegur kita karena ya itu tadi ya kita dicuekin orang, mungkin jangan kita selama ini juga cuek ke Allah ya. Jadi makasih banget nih Pak Farid, kita di-remind kembali gitu ya. Jadi apabila ada persoalan kehidupan yang hadir, pertama kali yang kita cek adalah yuk tadi garis kebenaran dulu ya, saya salah, dia yang benar. Dan yuk jangan kita ada salah apa ya sehingga kita diuji oleh Allah seperti ini. Akhirnya kita tidak terbawa emosi gitu ya atas sebab persoalan yang kita hadapi dari orang lain ya. Ayo kita berharap pada orang lain dan kecewa itu memang biasanya tentunya energi itu akan membawa kita bisa jadi keseharian kita berdampak juga atas energi yang kita tarik, energi tidak positif tadi ya. Kalau bahasa quote saya, energi negatif tuh enak gitu ya. Ya benar-benar bikin enak jadinya ya. Tapi bagaimana kita menarik energi-energi yang positif gitu ya. Sehingga apapun kejadiannya kita bawa dalam hal yang positif. Itu juga saya masih belajar banget teman-teman. Nah makanya di sini kenapa saya ngerasa perlu cas ilmu tiap minggu gitu ya. Dan banyak belajar dari Pak Farid gitu. Kalau saya masih mampunya ikut belajar dulu dan alhamdulillah nyamannya memang enaknya kita belajar bareng ya, apalagi dengan majelis ilmu seperti ini. Tadi seperti sampaikan Pak Farid, Masya Allah bisa jadi ada doa-doa orang soleh-solehah di sini yang menjadi sebab kita doa kita pun ikut dikabulkan ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya ini setiap membersamai setiap Sabtu pagi. Oke, untuk di Zoom meeting, alhamdulillah ini sudah 99 orang, tadi 100 orang. Jadi sepertinya ya saya agak nggak ingat untuk ngecek ya apakah kapasitas Zoom sudah diperpanjang untuk lebih dari 100, tapi kalau memang sudah tidak bisa masuk lagi, terlempar dan tidak bisa masuk lagi, silakan bisa meluncur saja ke Facebook-nya Parita Channel ya. Jadi kita masih bisa mengikuti meskipun tidak berhasil masuk ke Facebook. Kalau gitu, nah di sini kita akan masuk nih tema hari ini yaitu sabar tanpa tepi. Menarik ya, karena kemarin kita baru saja di pekan sebelumnya teman-teman yang baru bergabung kita juga baru saja membahas terkait syukur tanpa tapi ya Pak Farid ya. Dan ini ada kaitan apa ya menjadi bersambung gitu ya. Jadi sabar tanpa tepi. Tapi kesabaran ini sepertinya hal yang umum Pak Farid yang dialami oleh kita semuanya karena pada saat saya share tadi malam gitu ya, reminder untuk teman-teman, ada yang beberapa malah ya yang WA saya, Masya Allah baik, ini kok temanya pas banget ya, jadi saya lagi merasakan butuh ini gitu ya, dan ternyata kok kebetulan kajiannya juga temanya ini. Dan ya itu tadi, bisa jadi memang ini umum yang setiap hari mungkin keseharian kita itu diuji terus sama kesabaran. Nah, jadi kita akan belajar lagi terkait sabar tanpa tepi ini karena pasti juga kita sering pada saat curhat, konsultasi gitu ya. Ya mau nggak mau mungkin input nasihat yang kita terima adalah ya sabar gitu ya. Allah itu maha melihat ya. Allah tidak diam, pasti ada waktunya kita terima permen manisnya gitu kan ya kalau di magnet rezeki ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan sabar ini bernilai yang lebih buat kita dan memaknai ya makna sabar itu sendiri. Nah, seperti biasa Pak Farid akan menjelaskannya nih secara gamblang dan mudah-mudahan ini akan memudahkan kita lebih memahami dan mengerti lagi. Pak Farid, kalau begitu saya persilakan untuk memberikan nih tema kajian hari ini yang sangat menarik yaitu sabar tanpa tepi. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih. Udah nggak sabar nih, Mbak. Baik, silakan Pak Farid. Harusnya sabar gitu ya. Sabar ya, saya siapkan dulu ya materinya supaya teman-teman juga bisa tetap bersabar gitu ya. Masya Allah. Sudah muncul gambarnya, Mbak Anggi? Ya, sudah Pak Farid. Oke. Baik, ini gambar juga penuh makna nih. Ini Mbak Anggi emang hebat nih kalau suruh bikin ilustrasi. Saya minta beliau, tolong bikinin dong
ilustrasi gambar sabar tanpa tepi gitu. Munculnya gambar seperti ini, Masya Allah, luar biasa ya. Alam terbuka, di ujung sananya itu ada warna yang tidak terang, ada cahaya. Ini menandakan bahwa sabar itu memang kadang-kadang kita seperti merasa dalam satu lorong yang gelap ya, lorong tanpa cahaya. Tapi kita lihat di sebelah kiri itu masih ada cahaya yang bersinar ya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya hidup kita ini gampang-gampang aja kok. Mudah-mudah saja kok kalau kita tahu ilmunya. Nah, sabar tanpa tepi, lanjutan dari minggu lalu yaitu syukur tanpa tapi. Sebetulnya betul Mbak Anggi, saya juga mendapatkan inspirasi ini dari salah seorang jamaah kita. Pada saat saya broadcast undangan kajian minggu lalu ya, itu saya sampaikan undangan minggu lalu itu syukur tanpa tapi. Lalu beliau mengatakan, kenapa nggak sekalian dilempengin juga syukur tanpa tapi, sabar tanpa tepi. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Terinspirasi akhirnya ya kita bikin materi ini ya, semoga berkenan. Dan ternyata memang banyak juga teman-teman dari permintaan ya, ada para konselor, kemudian ada teman-teman juga yang seperti Mbak Anggi tadi, ada yang mengatakan pas banget seperti itu ya. Nah, mari kita belajar tentang sabar. Sabar itu tidak bertepi tampaknya seperti itu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Pasti kita pernah mendengar satu kalimat, sabar ya, ini cobaan dari Allah. Paling sering. Kalau ada seseorang atau barangkali kita sedang punya persoalan, sedang diuji oleh Allah, sedang punya persoalan yang tidak mudah, lalu teman kita bilang sabar ya Rid, ya sabar ya Farid, ini cobaan dari Allah gitu ya. Terus misalnya lagi sabar ya Mbak gitu, nah ini semuanya akan indah pada waktunya misalnya gitu ya. Nah ini juga kalimat-kalimat yang sering kita dengarkan, sering juga barangkali kita sampaikan ya. Kalau misalnya kita berprofesi sebagai seorang konselor gitu kan, sebagai seorang tempat curhat atau apapun, ya paling banter juga ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalannya, ya paling kalimatnya ini, sabar ya, semuanya akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya, kan selesai juga ya. Kalimat-kalimat yang sederhana dan membuat kita tuh ya kadang-kadang menerima ini ya bisa jadi seneng, bisa jadi bahagia, kadang-kadang juga lu mau ngomong doang gitu, kan begitu ya. Nah, sabar ya, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi gitu kan. Ini adalah contoh-contoh kalimat. Nah, boleh Mbak Anggi dibuka forum ini, ada contoh kalimat lain lagi nggak yang biasanya kita dengarkan atau barangkali kita ucapkan dalam keseharian kita ketika kita mendapatkan satu persoalan dalam hidup. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya silakan teman-teman Bapak Ibu sahabat surgaku ya. Kira-kira nih terkait dengan kesabaran ini, kalimat-kalimat apa sih yang biasanya kita dengar atau malah kita sampaikan ya nih kalau kita para konselor ya TMR ya, yang sering kali kita sampaikan ke teman-teman. Selain yang ditampilkan oleh Pak Farid di slide, ada bahasa apa lagi yang terkait dengan kesabaran ini ya. Pak Zambir menyampaikannya kalimat klise kayak asal ngelas ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Tapi sepertinya ini kayaknya umum ya Pak Farid. Kita semua yang paling minimal menyampaikannya ya seperti yang Pak Farid tuliskan ini Pak. Ini ada Bu Lila ya. Sabar ya, orang sabar disayang Allah. Wah bener banget nih, ini juga kayak sering banget kita pakai ya teman-teman. Ada lagi Bapak Ibu, sahabat surga, yang biasa kita sampaikan. Ini ada Bu Nini ya, pamekasan sabar itu nggak gampang, butuh pengorbanan, bahkan air mata ya, betul sekali ya. Kalau ngomongnya sabar ya, kalau ngomongnya gampang ya Bu Nini ya, tapi pada prakteknya itu, nah ini yang tantangan ya, challenge buat kita. Bu Unayati, sabar ya, pasti Allah sudah siapkan yang terbaik, betul sekali ya. Pak Joni, sabar bro, ntar juga selesai. Bener banget Pak Joni ya. Keren-keren ya. Bu Sri Mulyati, orang sabar itu disayang Allah. Masya Allah, betul banget. Ya, kira-kira seperti itu tuh Pak Farid. Nggak tahu nih, kalau di Facebook ya Pak Farid tuh ya, ternyata teman-teman di Facebook nih mungkin sambil menyapa-nyapa, monggo Pak Farid. Baik ya. Kalau di Facebook ini ada Ibu Mamah Maryamah, sabar ya, karena Allah menguji umatnya sesuai kemampuannya. Masya Allah, luar biasa.
Allah pasti bersama orang sabar. Sabar ya ikhlas apapun yang Allah berikan. Ibu Yati Aslindah yang tadi Ibu Anite ya. Ibu Yuni sabar, rencana Allah selalu indah, pasti ada hikmah di balik semuanya. Pak Zayan Arkana sabar, Allah memberikan ujian kepada hambanya yang mampu menerima ujiannya. Masya Allah luar biasa gitu ya. Ini kalimat-kalimat yang biasa kita sampaikan, kita ucapkan. Lalu berikutnya lagi nih. Nah, ini biasanya muncul kalimat ini di hati orang yang kita suruh sabar gitu. Gampang kalau cuma ngomong doang mah, lu kan kagak ngerasain perasaan gue gitu kan. Lu mau cuma ngomong doang, gampang kalau cuma ngomong mah. Tapi lu kan nggak ngerasain perasaan gue, gimana perasaan gue saat ini kan begitu. Kamu nggak tahu sih apa yang aku rasakan, ya. Kamu tuh nggak tahu kalau ngomong sabar doang gitu mah gampang banget. Cuman kan kamu nggak pernah tahu apa sih yang aku rasakan kan begitu. Udah kenyang makan sabar, pernah nggak ada yang seperti ini? Gitu ya. Dia curhat misalnya, kemudian kita kasih kalimat sabar ya, Allah pasti berikan yang terbaik. Udah kenyang makan sabar. Lu nggak usah ngomong kata-kata sabar, gue udah kenyang kan seperti itu gitu ya. Lalu ada lagi yang lebih ekstrim gitu kan. Emang utang gue bakal lunas kalau pakai sabar gitu. Masya Allah luar biasa. Ini ada yang seperti ini. Ini biasanya kalau ada di zaman sekarang kan lagi apa namanya terkenal dengan urusan pinjol ya, amanahnya luar biasa banyak seperti itu. Nah, ujung-ujungnya adalah oh ya udah sabarlah lu. Hadepin aja semua. Emang utang gue bakal lunas kalau pakai sabar begitu doang gitu lah. Itu seperti itu Mbak Anggi ya. Memang betul ya, memang betul. Kata sabar ini sangat mudah untuk dikatakan tetapi tidak mudah untuk dijalankan. Gampang banget untuk dikatakan dari mulut siapapun, nggak perlu ustadz, nggak perlu alim ulama, tidak perlu orang-orang yang berilmu tinggi, kita yang ada di bawah pun, seperti kita lah masyarakat biasa ini pun yang barangkali ilmu agamanya, ilmu umumnya, ilmu apapun tidak terlalu banyak, kalau ngomong sabar tuh emang gampang banget. Tetapi sangat tidak mudah, sangat tidak gampang untuk menjalankannya. Berarti kalau ada sesuatu seperti itu mestinya itu pasti ada satu rahasia Allah yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Ya, ingin Allah tunjukkan kepada kita. Artinya seperti ini. Secara umum kalau kita mendapatkan sesuatu itu mudah, biasanya nilainya tidak besar. Nilainya tidak seberapa. Contoh gampangannya. Beli gorengan harga 1.000, setiap orang juga mampu. Setiap orang juga pasti mampu. Gampang banget beli gorengan, beli tahu goreng, tahu bulat digoreng dadakan. 500 rupiah. Itu pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Walaupun dia belum tentu punya rumah dan sebagainya. Tetapi nilai dari barang yang kita dapatkan itu kan tidak terlalu besar. Lain halnya kalau misalnya kita ingin mendapatkan, contoh yang paling ekstrim saya akan berikan, misalnya mau beli Alphard, beli Mercedes terbaru, atau beli rumah di daerah Pondok Indah, kalau Jakarta dulu yang paling terkenal mahal ya Pondok Indah, atau di Kemang misalnya gitu kan, seperti itu. Itu kan tidak mudah. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan beli rumah di wilayah Pondok Indah atau membeli mobil Alphard atau Mercedes atau BMW keluaran terbaru hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang punya kemampuan. Nah, ini juga sama. Ketika Allah tidak memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu, untuk menjalankan sesuatu, pasti ada satu rahasia yang sedang Allah berikan, sembunyikan untuk ditujukan kepada kita. Ya, kalau mudah, saya sering menggunakan kalimat yang paling sederhana ya. Kalau mudah, mah hadiahnya cuma piring cantik dan gelas. Tetapi karena ini tidak mudah, maka insya Allah hadiahnya surga. Mau pilih mana? Mau pilih piring dan gelas cantik atau mau pilih surga? Gitu Mbak Anggi. Jadi kita ada satu rahasia barangkali Mbak Anggi yang ingin Allah sembunyikan kepada kita. Ya. Baik ya, Masya Allah nih luar biasa ya. Memang
kadang-kadang tuh tadi yang disampaikan ada juga nih komentar teman-teman ya Pak Farid nih salah contohnya, wah ini banyak, begitu saya buka udah banyak banget nih Pak Farid yang tulis komen ya. Tadi ada dari Pak Razambir ya, sabar itu buat dijalani bukan diomongkan. Ya memang untuk dijalaninya itu ya butuh ujian, makanya tadi hadiahnya itu surga ya Pak Farid ya, luar Betul. biasa. Nah, eh, kalau seperti itu nih Pak Farid, gimana nih kita memaknai supaya apa namanya kita tahu rahasia apa sih yang ingin Allah sampaikan dari makna kejadian yang Allah hadirkan ke kehidupan kita dan menguji kita terkait dengan kesabaran ini? Oke. Baik, nah ini kita coba kupas rahasianya satu persatu apa sebetulnya yang sedang Allah siapkan kepada kita. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, apa sebetulnya rahasia sabar ini? Kalimat atau kata sabar atau istilah sabar ini muncul 100 kali dalam dalil-dalil, dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau muncul 100 kali di dalam dalil, baik ayat Allah, ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, berarti sabar ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Memiliki nilai yang sangat tinggi dan hadiah atau pahala atau kebaikan yang sangat luar biasa akan diberikan kepada mereka yang mampu menjalankannya. Bukan cuma ngucapin, mampu menjalankannya. 100 kali bro, disebutin dalam dalil-dalilnya. Artinya apa? Ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Satu, kita lihat. Rahasia dari sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Coba kita perhatikan dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei, orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa kata sabar ini disimpan di depan? Kenapa kata sabar ini disebutkan oleh Allah di depan sebelum sholat? Kenapa tidak dijadikan sholat dulu dan kemudian bersabar sebagai penolongmu? Padahal kita tahu ibadah sholat itu merupakan ibadah yang paling utama dan paling pertama. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang membedakan kita tetap sebagai seorang muslim atau kafir. Ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir nanti. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya oke, maka semua amalnya juga akan diterima, diperhitungkan oleh Allah. Tetapi kalau sholat kita tidak baik, maka amalan yang lain jangan-jangan tidak diperhitungkan. Berarti apa? Betapa nilai sholat begitu tinggi, tetapi di ayat ini Allah justru mengatakan sabar dulu, baru sholat, gitu kan. Nah, dengan kalimat ini, dengan posisi kata ini, bisa saja ada yang memaknai bahwa nilai sabar itu lebih tinggi daripada sholat. Memungkinkan. Ya, nilainya lebih tinggi daripada sholat. Bisa saja ada yang memaknai bahwa percuma kita sholat jika di hati kita belum ada kesabaran pada saat mendapatkan persoalan. Percuma sholat kalau ternyata kita tidak sabar menghadapi persoalan hidup yang kita terima. Kenapa percuma sholat? Ini mesti hati-hati juga, jangan dipotong-potong gitu ya. Kenapa percuma sholat? Ketika kita memiliki persoalan, lalu kita tidak sabar menerima persoalan itu, lalu kita tidak bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, jangan-jangan sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, berarti sama saja kita tidak melakukan sholat. Ini gambaran secara umum yang paling sederhana dengan menggunakan bahasa kita, gitu ya. Sehingga kenapa sabar itu mesti lebih duluan dibandingkan dengan sholat. Karena kalau kita bisa sabar menerima ujian dari Allah, persoalan dari Allah, lalu kemudian kita bisa khusyuk dalam sholat kita, ingat loh,
semua persoalan hidup kita itu pasti bisa diselesaikan dengan sholat. Ketika sholat kita khusyuk, lalu sholat kita sah secara rukun dan syaratnya, Allah pasti akan berikan pertolongan atas semua persoalan yang kita hadapi. Jadi itu posisinya. Sabar, baru sholat. Ketika kita tidak sabar, bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk? Ketika kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat, jangan-jangan sholat kita dinilai tidak sah. Ketika tidak sah, ya sudah, sama saja dengan kita tidak melakukan sholat tersebut. Bapak, Ibu, hadirin teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Lalu kita lihat yang berikutnya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini satu kalimat, Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita coba renungkan, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, siapa di antara kita ini yang tidak mau ditemani oleh Allah? Silakan tunjukkan tangan. Silakan sampaikan. Ada nggak di antara kita yang tidak mau ditemani oleh Allah? Ada nggak? Dan Allah itu akan menemani orang-orang yang sabar. Disinilah salah satu kuncinya kenapa Allah itu menyuruh kita untuk sabar. Karena Allah akan membersamai, akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Bapak, Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, ketika kita sedang sendiri, pasti nyari teman. Nyari teman itu ya bisa jadi keluarga kita, bisa jadi pasangan kita, nyari anak kita, nyari siapapun itu yang bisa menemani kita biar suasananya rame. Kan nggak mungkin kita hidup sendirian. Rasanya tidak nyaman kita hidup sendirian, ya. Seintrovert-introvertnya orang itu pasti butuh teman, pasti perlu teman. Nah, buat apa nyari teman? Supaya suasananya bisa rame. Buat apa nyari teman? Supaya pada saat kita sedang tidak nyaman, tidak bahagia, ada teman yang bisa kita pakai untuk curcol, ya, curhat seperti itu ya. Atau sedang perlu pertolongan, cari teman untuk ngutang misalnya gitu ya, pinjam duit misalnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini akan ditemani oleh Allah. Ditemani Allah yang pasti ada. Yang pasti bisa memberikan solusi apapun. Yang pasti maha kaya, yang pasti maha segalanya. Kalau kita berteman dengan manusia yang kayak pertanyaan tadi, kadang-kadang dia datang kalau cuma ada perlunya doang. Kalau kagak ada perlunya, kagak datang. Ditemani dengan manusia yang kadang-kadang kita curhat dengan dia, curhatan kita bocor kemana-mana. Kan seperti itu kalau dengan manusia. Tapi kalau dengan Allah, Allah pasti maha ada, pasti maha pemberi solusi, pasti maha kaya, pasti maha segalanya. Nggak mau ditemenin sama Allah. Nggak mau dibersamai oleh Allah. Kalau kita ingin ditemenin Allah, kalau kita ingin bersama dengan Allah, dibarengi Allah, syaratnya apa? Menurut ayat ini syaratnya adalah sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kunci rahasia kenapa kita diminta untuk bersabar adalah satu, ternyata sabar tanda petik memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sholat. Hubungannya apa? Sabar, sholatnya khusyuk, insya Allah pasti Allah akan tolong. Tidak sabar, sholatnya tidak khusyuk, ya jangan-jangan sholat kita tidak sah. Berarti sama saja dengan kita tidak melakukan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kita akan ditemani kapanpun, dimanapun, sedang dalam kondisi apapun oleh Allah. Ditemani manusia saja kita senang, apalagi ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci yang nomor satu. Ya, banyak banget sebetulnya ayat dan dalilnya. Tapi mari kita lihat tidak terlalu banyak, mungkin cuma 3 atau 4 saja. Yang berikutnya ada hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Orang yang paling banyak mendapat cobaan adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang setelahnya. Seseorang diberikan bala atau ujian sesuai dengan kualitas agamanya.
Apabila agamanya kuat, maka semakin besar ujiannya, dan bila agamanya lemah, maka diuji sesuai dengan ukuran agamanya. Terus ujian akan menimpa seorang hamba hingga dibiarkan berjalan di atas bumi tanpa dosa sama sekali. Ini terkait juga dengan sabar. Kalau kita sabar menghadapi ujian, kalau kita sabar berlayar di atas lautan ujian. Dari hadis ini kita bisa melihat, kalau kita diberikan ujian, kemudian kita tetap sabar, berarti level agama kita itu sudah tinggi. Seorang diberi bala ujian sesuai dengan kualitas agamanya. Orang yang paling banyak mendapat cobaan adalah para nabi. Kita nabi bukan, Rasul bukan, apalagi bukan. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang setelahnya. Tetapi kita bisa memiliki kualitas agama yang tinggi, makin tinggi, tergantung bagaimana cara kita menghadapi ujian. Bagaimana tingkat kesabaran kita di dalam menghadapi ujian yang diberikan kepada kita. Kita diberikan ujian, lalu tetap sabar, maka level agama kita itu semakin tinggi. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mau nggak kita punya level agama? Mau nggak kita punya kualitas agama yang levelnya tinggi? Mau nggak seperti itu? Kalau mau, balik rumusnya. Level agama kita itu bisa tinggi kalau kita sabar. Kalau kita memiliki rasa sabar. Kalau kita memiliki rasa sabar, supaya rasa sabar kita semakin lama semakin naik, maka kita harus semakin banyak diberikan ujian. Itu persoalannya. Kita ingin agama kita, level agama kita semakin membaik, tapi kita menolak untuk diuji. Padahal ujian itulah yang nanti akan menjadikan kualitas keimanan kita, kualitas agama kita menjadi semakin tinggi. Kenapa? Diuji, makin sabar makin naik level agama kita. Kalau level iman kita ingin tinggi, mesti kita bersabar. Bersabar dengan apa? Bersabar dengan ujian. Kalau begitu harus semakin lama semakin diberikan ujian yang banyak. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, mohon maaf. Terus ujian akan menimpa seorang hamba hingga dibiarkan berjalan di atas bumi tanpa dosa sama sekali. Ilustrasinya sederhana. Kita diberikan ujian, kemudian kita tetap sabar, lalu level keimanan kita semakin tinggi. Ketika level keimanan semakin tinggi, insya Allah dosa kita akan semakin lama semakin hilang. Dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau tingkat keimanan kita makin tinggi, tentu bagi kita akan lebih mudah untuk menghindari dosa. Kalau level keimanan kita semakin tinggi, tentu bagi kita akan semakin mudah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita tahu. Sederhananya seperti itu. Lalu bagaimana hubungannya dengan sabar tadi? Balik, diberikan ujian, tetap sabar, lalu tingkat keimanan kita akan semakin naik. Ketika tingkat keimanan kita semakin naik, maka insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu itu akan dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena kita semakin paham ini dosa, ini bukan, dan seterusnya. Siapa yang kepingin saat nanti meninggal, saat ajal menjemput, dosa kita sudah tidak ada lagi? Siapa yang kepingin? Semua pasti ingin, semua pasti kepingin. Caranya gimana supaya dosa kita dihapus oleh Allah? Iman kita harus tinggi. Bagaimana caranya iman kita itu harus semakin tinggi? Kita semakin sabar, ya, semakin sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian semakin sering kita diuji oleh Allah. Itulah hubungannya. Itulah rahasia sabar. Yang kedua, yang Allah ingin berikan kepada kita, yang Allah sembunyikan, yang Allah belum berikan kepada kita kalau kita tidak mempelajarinya. Gampang Pak ngomong sabar mah, ngelaksanainnya itu yang nggak mudah. Bapak ngomong begini teori doang, sabar mah gampang Pak.
Coba Bapak ngelasanin sendiri. Itulah makanya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan rahasia yang luar biasa dari Allah, memang tidak mudah. Karena hadiahnya surga. Bukan cuma voucher belanja, bukan cuma voucher di minimarket atau supermarket. Seperti itu memang tidak mudah. Yang berikutnya mari kita lihat. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini rahasia lagi kenapa kita harus bersabar. Allah ingin sampaikan kepada kita, rahasianya 100 kali disebutkan dalam dalil-dalil ayat Al-Quran maupun hadis. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pertanyaan saya, siapa di antara kita yang tidak mau dapat pahala? Siapa di antara kita yang menolak untuk mendapatkan pahala, apalagi pahalanya tanpa batas, unlimited? Unlimited. Siapa yang tidak mau? Nah, coba sekarang kita secara jujur bandingkanlah. Di dalam diri kita masing-masing, jumlah pahala dan dosa kita di dalam diri kita itu banyakan mana? Hitung aja sendiri gitu. Antara pahala kebaikan kita, amal kebaikan kita dengan dosa kita itu banyakan mana? Gitu. Banyakan mana? Gitu. Kalau saya pribadi, saya mengakui bahwa saya masih lebih banyak dosa dibandingkan dengan pahala. Saya lebih banyak dosa dibandingkan dengan pahala. Jangan-jangan kita pun juga sebagai orang awam, orang biasa, orang umum, ya, ordinary people yang seperti kita, ya lebih banyakkan dosa dibandingkan dengan pahala. Tampaknya seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak, adik rahimakumullah, jangan-jangan kelak kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pahala kita. Justru kita masuk surga nanti itu jangan-jangan karena kita mampu selalu bersabar dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Justru seperti itu. Ya. Jangan-jangan kelimpahan materi yang kita miliki saat ini tuh bukan karena ibadah ritual kita, bukan karena sholat, karena zakat, karena sedekah, karena naik haji, umrah berkali-kali misalnya, atau naik haji berkali-kali gitu ya. Misalnya sedekah pun ratusan juta, miliaran. Sholat pun kita, wah Masya Allah luar biasa. Sholat wajibnya di awal waktu dan seterusnya. Jangan-jangan bukan gara-gara itu kita masuk surga. Bisa jadi gara-gara apa? Gara-gara kita mampu bersabar. Mampu bersabar dengan segala macam ujian yang kita hadapi. Kenapa? Karena pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Siapa yang ngomong? Allah. Allah yang ngomong pahalanya tanpa batas. Bukan kita, bukan saya, bukan manusia. Ada satu cerita juga di zaman wali, zaman para ulama besar begitu ya. Jadi ada seorang yang berusia 80 tahun, ceritanya ya. Dari mulai lahir sampai meninggal, beliau itu selalu melakukan kebaikan. Ini ceritanya ekstrim, tapi ini cerita yang Masya Allah luar biasa. Selalu melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Pokoknya ngumpulin pahala dan seterusnya. Nah, ketika di akhirat nanti berdialog dengan beliau masuk surga. Orang ini masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, "Hei, Fulan, kenapa engkau masuk surga?" "Saya masuk surga karena kebaikan-kebaikan saya selama hidup saya di dunia." "Berapa lama umurmu di dunia?" 80 tahun. "Oke, kalau begitu, kamu di surga ini cukup 80 tahun saja. Setelah itu kamu masuk neraka." Protes dia. "Ya Allah, bukankah sesungguhnya surga itu kekal? Saya ada selamanya di sini." "Iya. Tetapi karena kamu mengaku masuk surga karena kebaikanmu selama 80 tahun, maka aku balas juga dengan surga 80 tahun aja. Karena sisanya kamu tidak pernah berbuat baik." Wah, langsung menangislah dia. Kemudian minta ampun, bertobat sama Allah bahwa surga itu adalah hak prerogatif Allah menentukan masuk atau tidaknya. Nah, orang yang 80 tahun
selalu berbuat kebaikan tanpa dosa sedikit pun, itu juga masuk surganya dibatasin sama Allah. Apalagi kita yang dosanya bisa lebih banyak daripada amal kebaikan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, jangan-jangan besok kita masuk surga itu bukan karena ibadah ritual kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kesabaran kita yang betul-betul luar biasa ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Karena Allah janjikan pahala mereka tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Yang berikutnya, hadis Rasulullah. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Malik, dan Ad-Darimi. Barang siapa yang sabar akan disabarkan Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Mari kita lihat secara tata bahasa. Di dalam bahasa Indonesia, kata paling ini menunjukkan arti maksimal. Betul? Superlatif, ya, tingkat perbandingan paling atas, paling top, paling tinggi, mentok, maksimal. Contoh misalnya kalau dikatakan, Pak Eko Yanto Haryanto, misalnya saya ambil nama aja. Ini orang yang paling ganteng, misalnya begitu ya. Atau misalnya siapa lagi nih, Pak Arif misalnya, ini adalah orang yang paling pinter. Kalau sudah mengatakan paling itu maknanya tidak ada yang lain yang bisa lebih dari orang tersebut. Ya. Maksimal, paling tinggi ya. Misalnya paling tinggi, paling ganteng, paling cantik, paling kaya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau Allah saja sudah mengatakan paling luas dan lebih baik, gitu kan ya, apakah ada hal lain yang lebih baik dari sabar? Apakah ada hal yang lebih baik dari sabar? Ketika Allah mengatakan bahwa tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan yang lebih baik daripada kesabaran. Kan nggak ada. Mentok udah, superlatif, udah paling top, maksimal, maksimum. Nggak mungkin ada yang lebih baik lagi. Kalau Allah sudah memberikan kita yang paling tinggi, paling luas adalah kesabaran, Allahu Akbar. Apakah ada hal yang lebih baik ketika Allah mengatakan paling luas daripada kesabaran? Jika datangnya dari Allah, pasti di situ ada pahala kebaikannya di dalam, yang pasti juga pahalanya merupakan pahala maksimal. Saya tanya balik lagi, ada yang berani menolak pahala maksimal? Atau masih mau tetap bergelimang dengan dosa kita? Pertanyaannya seperti itu. Allah udah kasih yang tertinggi, yang paling, yang maksimal, yang top markotop, yang mentok, yang nggak ada lagi. Nah, seperti itulah. Nah, seperti itu. Berikutnya kita lihat. Rahasia sabar itu Al-Baqarah 155, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 155. Sungguh Allah akan berikan cobaan kepada kita tentunya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa mereka orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sebetulnya kalau kita ngomong inna lillahi ini bukan saat orang meninggal saja. Setiap apapun yang menimpa kita dalam bentuk musibah, cobaan, ujian, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku berasal dari Engkau, ya Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. 157, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yuk kita bahas. Kita bahas. Mbak Anggi, mohon maaf kalau nanti lewat-lewat dikit dari 7.30, boleh Mbak? Ditanyakan ke teman-teman Mbak. Boleh banget ya Bapak Ibu teman-teman. Silakan Pak lanjut. Katanya biasanya cepat banget Pak selesainya. Jadi silakan Pak.
gitu ya, boleh ya, nggak protes ya, gitu kan, tanggung, karena ini juga menguji kesabaran Bapak dan Ibu juga, gitu. Termasuk kesabaran saya juga. Ya. Nah dari kalimat ini, dari ayat 155 sampai 157 Al-Baqarah, itu sebetulnya kita itu cuman disuruh bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendapatkan musibah, kita itu hanya diminta untuk ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup itu sebetulnya. Ya. Itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang bersabar. Nah, kalau kita kembali lagi ke ayat sebelumnya, gitu kan? Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pada saat ditimpa musibah. Jadi artinya kategori orang sabar itu cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Sadar diri bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Sadar diri bahwa semua persoalan itu datang dari Allah dan pasti kita kembalikan kepada Allah. Sadar diri bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ya sabar aja gitu. Ya sabar aja. Sadar diri, menyadari diri sendiri bahwa kita tuh dari Allah dan pasti akan kembali ke Allah. Jadi ngapain mesti repot-repot? Ngapain mesti ribet-ribet? Bahasa tidak dekaja seperti itu. Bahasa tidak disebut kata. Ya udah santuy aja gitu. Allah kan cuma nyuruh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makna lebih dalamnya kita mesti menyadari bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Nggak bisa berbuat apa-apa dengan musibah, dengan ujian, dengan cobaan. Ini terima saja dulu. Lalu, mereka yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau Allah sudah mengatakan keberkahan yang sempurna, kata sempurna itu kan udah mentok, maksimal, nggak ada lagi selain sempurna. Kalau Allah sudah mengatakan keberkahan yang sempurna, berarti itu sudah merupakan keberkahan yang paling maksimal, sempurna. Nggak mungkin ada yang lebih dari itu. Berkah sempurna, Allahu Akbar. Berkah sempurna dari Allah, Allahu Akbar. Ada lagi nggak yang lebih dari itu? Tolong sebutkan, sampaikan ke saya. Ada lagi nggak yang lebih dari itu? Ya? Nggak ada. Keberkahan yang sempurna. Pertanyaan saya, apakah Allah akan mengingkari janji? Ini janji Allah. Al-Baqarah 155, 157. Apakah Allah sebagai zat yang mengingkari janji? Nggak mungkin. Mustahil Allah mengingkari janji. Allah tuh pasti menepati janji kita. Apakah Allah berdusta? Mustahil Allah berdusta. Mustahil Allah berdusta. Ini Allah yang bilang. Ini Allah yang menyampaikan kepada kita mendapatkan keberkahan yang sempurna. Kalau sudah maksimal, kata sempurna, apakah ada keberkahan lain yang lebih tinggi dari ini? Apakah ada lebih tinggi lagi dari ini? Rahmat, Masya Allah. Itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Dalam hidup kita, sekarang ini kan banyak sekali alat bantu yang memudahkan hidup kita, ya. Alat bantu kerja, misalnya begini nih, untuk petunjuk arah. Mau berjalan kemanapun saat ini kita dimudahkan oleh Google Map, saya ambil contoh, atau Waze lah, kalau saya ngomongnya Waze. Padahal dua alat itu tuh belum tentu selalu benar. Saya sering beberapa kali tanda petik tidak diarahkan pada jalan yang benar oleh Google Map ataupun Waze. Kadang nyasar, bukan kadang, sering saya nyasar juga ya, apalagi kalau sudah di wilayah yang di luar kota yang tidak terjangkau oleh
Google Map barangkali seperti itu. Nah, itu seperti itu. Lalu yang kedua, saat ini ketika kita mau mencari informasi apapun, itu sangat dimudahkan oleh teknologi, oleh mesin pencari ya. Kalau sekarang kita lebih mengenal, lebih populer Google, kalau dulu tuh ada Yahoo juga ya. Itu dulu seperti itu. Tapi belum tentu semua informasi itu benar. Ya, sekarang mau nyari apa, informasi apapun ada, tinggal googling, ya, seperti itu ya. Itu pasti ada. Tetapi informasi itu belum tentu benar. Karena yang membuat dan memuat kepada mesin pencari itu adalah manusia seperti kita yang pasti juga bisa berbuat salah. Pertanyaannya, ya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau Allah yang memberikan petunjuk kepada kita, apakah mungkin petunjuknya nggak benar? Apakah mungkin petunjuk Allah itu salah? Apakah mungkin petunjuk Allah itu meleset? Pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan yang sangat sederhana. Allah pasti memberikan petunjuk yang paling baik, yang paling sempurna, yang terbaik, yang maha sempurna untuk kita. Dan itu diberikan kepada mereka yang bersabar. Allah berikan keberkahan yang sempurna, Allah berikan rahmat dari Allah, dan Allah berikan petunjuk yang terbaik kepada siapa? Kepada mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang mengucapkan itu? Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Itu Mbak Anggi. Itu 4 poin dari sabar yang bisa kita lihat. Masih banyak, cuma nggak mungkin semuanya kita selesaikan di sini. Seperti itu, Mbak Anggi. Masya Allah ya, ini luar biasa ya Pak Farid dan juga teman-teman semuanya. Bagaimana ternyata rahasia sabar itu wah, luar biasa ya kalau kita memahami dan memaknai ini ya. Mudah-mudahan insya Allah membuat kita lebih kuat dalam kesabaran ya. Karena seringkali juga ya mungkin saya sendiri dan juga mungkin baik teman-teman. Kadang-kadang kita justru pada saat semakin lagi sedang memperbaiki menuju ketaatan tuh Pak Farid ujiannya luar biasa ya teman-teman. Nah inilah ya Allah sedang ya mudah-mudahan kita menjadi bagian golongan orang soleh yang Allah persiapkan ya untuk bisa nanti kita kembali ke kampung halaman di surganya dengan kesabaran ini. Dan juga tadi sempat saya baca juga nih Pak Farid, izin saya baca ya di kolom chatnya ada yang luar biasa yang mungkin saya sendiri atau teman-teman di sini juga belum tentu bisa ya, tapi kita doakan bersama ya. Ini ada dari Samsung nih ya, sudah 30 tahun saya dapat ucapan dari teman-teman, orang-orang terdekat, terdekat sabar, Allah pasti memberi yang terbaik karena 2 putri saya kurang normal, Bun. Putri yang satu lumpuh 30 tahun dari lahir, Masya Allah. Yang bungsu jantung bocor bawaan dari lahir usia 12 tahun. Suami juga serangan jantung, sudah pasang ring kedua. Alhamdulillah saya sebagai istri juga mama berupayakan ikhlas. Tahun kemarin 2022 ekonomi di bawah Allah. Hadiah kami menjadi tamu Allah bisa umroh. Sungguh ajaib Bunda ya, Masya Allah ya. Dengan ujian yang luar biasa seperti itu Pak Farid, saya gak kebayang ya ini Bunda ini, pasti Bunda yang harus menyebutkan ada suami ya. Bunda ini pasti insya Allah ya mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran ini ya, dan kita doakan bersama ya Pak Farid dan teman-teman ya. Ini bahkan di saat-saat seperti itu yang kelihatannya Allah masih insya Allah sudah diberikan permen manis ya Bunda ya. Memang tinggal dibutuhkan kesabaran karena seperti yang sampaikan Pak Farid ya, hadiahnya insya Allah surga. Ini Masya Allah ya menjadi pembelajaran kita ya untuk merefleksi diri ya. Bisa jadi apa selama kita alami itu ya masih banyak di luar sana yang jauh lebih luar biasa ujian kesabarannya ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kekuatan dan kesabaran ya, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Masya Allah ya. Baik, kalau gitu Pak Farid, berarti kita nanti berlanjut ya Pak Farid. Belum selesai terkait dengan tema sabar ya Pak Farid. Iya, ini kalau kita mau teruskan lagi ini mesti ke episode kedua nih Mbak Anggi ya, mohon maaf Ya. gitu kan. Karena masih banyak, kita nanti akan berbicara, akan berdiskusi kapan kita harus bersabar, bersabar tentang apa, bersabar untuk hal-hal apa. Kemudian kita juga akan bahas apa hubungannya antara syukur dengan sabar gitu ya. Karena kemarin kan kita syukur tanpa tapi, kemudian sabar tanpa tepi. Ada nggak sih?
hubungan antara syukur dengan sabar. Lalu pada episode berikutnya kita akan belajar bagaimana cara berlatih supaya kita bisa menjadi orang yang sabar, gitu ya. Berlatih bagaimana cara jadi orang yang sabar. Karena apa? Balik lagi dikatakan bahwa gampang ngomongnya, tapi nggak gampang melakukannya. Dan kalau melihat cerita yang disampaikan oleh beliau tadi, Bunda tadi yang 30 tahun, Masya Allah. 30 tahun loh. 30 tahun loh, Masya Allah. Ya, saya lagi melakukan satu proses program menyehatkan badan, 3 bulan saja, Mbak. Ini rasanya udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Apalagi 30 tahun. Pasangan suami tidak sehat, anak-anak juga seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah beliau ahli surganya Allah. Insya Allah pahalanya surga. Insya Allah. Beliau ridho. Beliau lakukan yang terbaik untuk pasangan, untuk keluarganya. Insya Allah balasannya adalah surga. Mohon Bunda, kalau nanti Bunda sudah lebih dulu masuk surga dan saya belum ada di sana, tolong cari saya. Tolong cari yang namanya Farid, ajak masuk surga. Jaminan Bunda itu jaminan surga. Kenapa? 30 tahun bukan hal yang sebentar. Saya pribadi sebagai manusia biasa tidak akan mampu untuk melakukan itu. Terus terang, ini luar biasa. Ngomongnya oke, Pak, teorinya oke, betul. Tetapi suruh menjalankan 30 tahun, Allah Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Nggak sanggup saya. Ya, jaminan surga Bunda, dan tolong kalau Bunda sudah di surga ternyata tidak melihat saya ada di surga, tolong cari saya. Cari saya, sampaikan pada Allah, ya Allah, saya pernah bertemu dengan orang yang pernah memberikan penjelasan tentang sabar ini, dan tolong saya, ajak saya untuk bersama-sama Bunda berada di surganya Allah. Itu Mbak Anggi, dan memang waktunya juga mohon maaf ini lewat ya, sehingga kita harus sambung dengan episode yang berikutnya. Masih banyak beberapa item, sabar kapan bersabar, kapan dengan apa saja, lalu bagaimana tipsnya untuk bersabar, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Gitu, sabar dulu atau syukur dulu, kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena ini memang banyak sekali nilai-nilainya. Silakan Mbak Anggi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Farid nih untuk sharingnya hari ini ya. Jadi kita teman-teman bersyukur dulu ya, kita mendapatkan Allah berikan kesempatan untuk belajar seperti ini, memaknai rahasia kehidupan yang Allah berikan ke kita. Mudah-mudahan dengan cara ini membuat hati kita terus dijaga untuk selalu yakin atas keesaan Allah, yakin atas segala rahmatnya Allah, dan dibalik segala sesuatunya itu pasti ada rahasia terbaik yang sedang Allah titipkan buat kita semuanya. Dan juga nanti tentunya sabar ya untuk episode selanjutnya nih ya, karena ternyata tema tentang sabar ini belum selesai, jadi kita benar-benar diuji juga dia bersabar untuk lanjutan tipsnya ya. Tapi Bapak Ibu semuanya nih mohon izin sekali ya, pekan depan, dan Pak Farid juga ya, pekan depan sepertinya saya perlu izin libur dulu karena ada agenda di Sabtu Minggu, tapi kita lihat sekiranya saya masih bisa sempatkan, kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak memungkinkan, kita insya Allah lanjutkan di pekan berikutnya ya Bapak Ibu semuanya, mohon ridhonya ya. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan segala aktivitasnya. Baik, dan izin sebelum kita nanti masuk dengan doa, nanti Pak Farid juga akan menutup dengan doa. Bapak Ibu ya, seperti biasa, di dalam majelis ilmu ini ya tadi doa-doa kita panjatkan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan menjadi salah satu sebab ya doa kita dikabulkan. Izin saya share sedikit terlebih dahulu laporan ya terkait dengan program kami, yaitu laporan sahabat berkat cinta, di mana kita berbagi ya nasi, sedekah nasi box di setiap hari Jumat, ada di 4 kota. Alhamdulillah hari Jumat kemarin ini juga sudah kita salurkan, distribusikan ya donasi sedekah dari sahabat-sahabat surga kita di sini. Kita salurkan di Bandar Lampung, Bekasi, Semarang, dan Situbondo. Dan selama seminggu kemarin ya dari tanggal 9 sampai 15 dengan sisa sebelumnya ya 375.000, alhamdulillah terkumpul sampai dengan hari Jumat kemarin 1 juta. Dan ini 1 juta memang sudah langsung disalurkan semuanya ke 4 dapur. Jadi saldo saat ini ya kita nolkan ya. Kalau Pak Farid titipannya pokoknya kalau ada saldo nolkan gitu ya, jangan disimpan-simpan ya. Alhamdulillah ya tersalurkan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi mendukung program ini, karena kita juga salurkannya ke kota-kota yang membutuhkannya, dan juga ini juga membantu ada beberapa yang mudah-mudahan punya catering, kita bantu supportnya, sama-sama kita bersedekah ya di sini, sedekah
tenaga, sedekah materi, sedekah waktu dan sebagainya ya. Terima kasih sekali lagi donatur dan juga dapur sahabat Kakak Cinta yang sudah mendukung program ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, diberkahi rezekinya, ditinggikan derajatnya, dan semakin Allah muliakan dan bahagiakan dunia akhirat. Juga Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung program kami ya. Kalau ada yang mau ikut bergabung, nanti bisa langsung kontak saya di 0812 1139 1230 ya. Baik, kalau gitu Pak Farid akan melanjutkan dengan doa di penghujung akhir acara ini. Sebelum kita tutup ya, Pak Farid dipersilahkan. Baik, Mbak Anggi. Mbak Anggi ini emang tega kadang-kadang. Sudahlah hari ini pembahasan tentang sabar. Sudahlah pembahasannya nggak selesai, mesti disambung. Minggu depan belum tentu bisa. Jadi Maaf ya Pak Farid. Memang mesti. Sabarnya jadi double ya, sabarnya jadi double ya. Jadi ya itulah Allah itu suka begitu, suka godain kita ya. Udahlah materinya sabar, materinya belum selesai, mesti disambung ke episode kedua. Kenapa minggu depan kok nggak bisa? Nah inilah praktek sabar. Gitu. Praktek sabar, sabar nggak kita ini untuk mendapatkan pemahaman selanjutnya. Sabar juga nggak saya juga nih. Rasanya udah nggak sabar, kalau boleh sih saya beresin sampai jam 8, cuman kan nggak mungkin juga banyak kegiatan lainnya kan. Saya pun jadi nggak sabar, ingin selesai, tapi ya udahlah minggu depan saya niatkan biar cepat selesai. Rupanya diuji kesabaran oleh Mbak Anggi juga, minggu depan nggak bisa ya. Ya semoga Allah berikan yang terbaik. Itulah ujian kita, itu Allah ngodain kita, tenang aja, santuy aja, nggak usah dimasukin hati ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita berdoa, kita tutup acara dengan pembacaan doa supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan supaya ilmu yang kita pelajari memberikan kebaikan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb. Aku berlindung hanya kepadamu ya Rabb. Aku berlindung hanya kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam segala situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi dan dengan cara yang terhormat. Keluarkanlah kami dari mana saja dengan keridhaan dan kemuliaan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami dari karunia-Mu yang maha perkasa. Ya Allah, berikanlah kami pasangan yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka orang-orang yang selalu taat kepadamu. Jadikanlah mereka perhiasan bagi kami yang mampu membuat kehidupan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkanlah keluarga kami dari segala maksiat dan dosa, serta berbagai perbuatan yang bisa menjauhkan ridho-Mu dari kami. Engkaulah yang maha memberikan kebahagiaan. Engkaulah yang maha memberikan kenikmatan. Engkaulah yang maha memberikan ketenangan lahir dan batin. Jadikan kami sebagai orang-orang yang senantiasa Engkau kasihi. Ya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, maha pencipta, maha kuasa mengembalikan, maha penyayang dan maha kasih. Cukupkan kami dengan harta halal-Mu, bukan dengan yang haram. Isilah hari-hari kami dengan taat kepadamu, bukan mendurhakai-Mu. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu, bukan dengan selain-Mu. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan. Perbaikilah seluruh urusan kami, dan janganlah Engkau serahkan kepada kami kesulitan meski hanya sekejap mata.
Sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau ya Rabb, dan aku menghadap kepada Engkau dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas kesabarannya juga menghadapi segala persoalan, atas kesabaran juga ikut kajian sampai 121 episode. Insya Allah Allah akan berikan pahala yang berlimpah. Insya Allah kita akan diberikan surganya kelak di yaumil akhir. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Pak Farid untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan Pak Farid keluarga ya senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, lancar segala urusan. Diluaskan manfaatnya untuk bisa menggali ilmu-ilmu yang bisa berbagi bagikan buat kita semuanya ya. Sekeluarga dimulakan dan dibagikan dunia dan akhirat. Pulang nih sahabat-sahabat sampai dengan episode 121 ini ya, juga mudah-mudahan semakin Allah berikan kelimpahan, keberkahan, ya, kejayaan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pas berakhir semua bubar, para peserta teriak dibuka hati lebar-lebar, kita tunggu ya episode berikutnya dengan rasa sabar.